Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam al mustafa badrit tamam yasfa' lana yaumaz ziham. Wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli harfin jara bihil qalam. Pemirsa jamaah Limpro dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa meski sekadar via dunia maya. Semoga Bapak, Ibu, AA, Teteh, Adik sekalian selalu sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarga dan sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau yang semoga kita termasuk di antaranya. Pemirsa jamaah Limpro yang dirahmati Allah. Berapakah jumlah butiran pasir di pantai atau taburan bintang di langit? Diberi waktu seumur hidup pun kita tidak akan sanggup menghitungnya. Demikian pula dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sejak sebelum kita menghirup napas pertama di dunia sampai setelah kita menghembuskan napas terakhir kita di dunia, Allah tak henti-hentinya mencurahkan nikmat kepada kita. Ada nikmat yang mudah kita sadari keberadaannya seperti harta, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Ada pula nikmat yang seringkali luput dari kesadaran kita, seperti waktu. Betapa kita sering tak sadar akan keberadaan waktu, sehingga kita tak tergerak untuk memanfaatkannya. Seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai curahan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Meskipun misalnya kita diberi makanan oleh sesama manusia, yang mana makanan adalah termasuk nikmat. Hakikatnya itu berasal dari Allah. Sedangkan manusia yang mengantarkannya kepada kita hanyalah perantara belaka. Pemirsa jamaah Limpro yang dirahmati Allah. Keberadaan nikmat sejatinya bukan untuk kita hitung. Karena itu jelas merepotkan kita dan termasuk pekerjaan yang sia-sia. Namun nikmat ada untuk kita syukuri. Karena apabila nikmat disyukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berjanji menambahkannya. Sementara jika dikufuri, Allah mengancam dengan siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pemirsa jamaah Limpro yang dirahmati Allah. Kepada siapakah kita mensyukuri nikmat? Tentunya pertama-tama kepada Zat yang mencurahkan nikmat kepada kita. Siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, kepada orang atau sosok yang menjadi perantara turunnya nikmat kepada kita. Misalnya kita diberi nikmat berupa nafkah dari orang tua kita, maka kita bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua kita. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui riwayat Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Man lam yashkurinna salam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah tahu tata cara bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia. Tetapi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, haruslah menggunakan hati, lisan, dan tubuh. Bersyukur menggunakan hati
artinya kita berniat menggunakan nikmat untuk kebaikan. Bersyukur menggunakan lisan, artinya kita mengucapkan tahmid, yakni ungkapan alhamdulillah. Dan bersyukur menggunakan tubuh, berarti kita menggunakan nikmat yang kita peroleh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin pentingnya. Nikmat haruslah dipergunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita tergolong orang yang bersyukur. Sebaliknya, jika kita menggunakan nikmat untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu berarti kita termasuk orang yang kufur akan nikmatnya. Misalnya, kita mendapat nikmat berupa kecerdasan, lalu kita menggunakan kecerdasan itu untuk menipu orang lain. Dengan demikian, kita tergolong orang yang kufur nikmat. Tak peduli betapa banyak ungkapan alhamdulillah yang kita ucapkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau seayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.